Bapak Ibu, saya mau memekik kemerdekaan, mohon merespon 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya mulai ya. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Yo, shalom Bapak Ibu. Boleh dong dengan senyum jabat tangan kanan kiri muka belakang katakan damai sejahtera bagimu. Untuk berbagi sukacita di hari ini, hari Minggu, hari Tuhan. Mensyukuri kemerdekaan. Kalau kami di Karis sudah tanggal 17. Kalau yang nggak senyum berarti dia belum merdeka dia. Ada pergumulan. Strategi jitu dibuat oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi upaya kaum Sanhedrin untuk menjatuhkannya. Jadi kedudukan Injil Lukas pasal 20 sama dengan kedudukan Injil Matius pasal 21, yaitu ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem terakhir kali sebelum ditangkap lalu kemudian dibunuh lalu kemudian bangkit. Menjebak Yesus dengan beberapa pertanyaan, juga mencari tahu legitimasi apa hingga kemudian dia mengajar. Asal Bapak Ibu tahu, Yesus CV-nya sudah dorang tahu, ini Yusuf anak tukang kayu. Dalam tradisi anak harus mengikuti pola kerja papanya, maka kalau papanya tukang kayu, ini pasti juga tukang kayu. Tapi kenapa engkau menyucikan bait Allah, terus engkau ngajar, lu baca kitab Yesaya lagi, dan kau menyampaikan banyak hal tentang kitab nabi-nabi, lalu orang banyak mengikutimu, akhirnya engkau jadi rabi dan guru. Dari mana kuasa itu? Makanya ketika dia berada di Yerusalem dan sedang mengajar dan memberitakan Injil, lihat ayat 1, sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba datang kaum Sanhedrin. Di pasal 20 ayat yang kedua, ayat 1 itu, kelompok Sanhedrin diwakili oleh 3 golongan. Total itu jumlahnya 71 orang. Itu setara dengan DPR sekarang dalam hal yang sekuler. Tapi kalau keagamaan kemungkinan besar majelis jemaat. Lalu disebutkan dengan tua-tua. Tua-tua berarti kelompok masyarakat biasa yang dipilih mewakili kelompok itu dan yang dituakan. Juga kelompok Saduki dan Farisi yang mengetahui tentang Taurat. Jadi 3 kelompok ini, majelis Sanhedrin itu terdiri dari 71 orang. Dan kalau orang sudah bersidang, ketetapan itu berlaku. Maka kalau ada kelompok ini yang datang, itu berarti mereka perwakilan kelompok Sanhedrin. Pengambil keputusan tertinggi majelis keagamaan pada keyahudian yang diminta untuk tanya dari mana dia punya kuasa. Kenapa Bapak Ibu? Jelas jadi pertanyaan. Saya tidak salahkan mereka. Kalau orang baca teks ini, wah memang cemburu amat sih sama Yesus. Enggak. Andai kata ada orang yang tiba-tiba nongol, banyak pengikut, dan kita tahu dia punya CV dan latar belakang, maka badan resmi pasti curiga dong. Jadi kalau saudara menyalahkan majelis Sanhedrin, saya tidak. Saya berpikir wajar tanya dalam kecurigaan. Ini siapa ini? Tapi kalau kita lihat memang benar bahwa mereka sulit sekali terima kehadiran Yesus bukan soal pengikutnya. Tapi berbagai ajaran yang dia sampaikan. Yang seakan-akan menyudutkan semua kebijakan yang dibuat oleh majelis Sanhedrin. Jadi lawan. Maka ketika dia masuk Yerusalem, pertanyaan ini disampaikan. Dengan kuasa apakah engkau jadi nabi? Dengan kuasa apakah engkau mengajar? Pada otoritas siapakah engkau mengerjakan itu? Itu inti persoalan. Kenapa? Karena kalau dia bukan dari Tuhan, maka dia tidak layak mengerjakannya. Orang itu dirajam dengan batu. Dari mana Tuhan Yesus mau membuktikannya? Ini catatan kedua. Tuhan Yesus menjawabnya dengan cara yang sangat luar biasa. Dia tanya begini, menurut kalian, Yohanes Pembaptis itu
baptisannya dan pelayanan itu datang dari sorga atau datang dari manusia. Nanti Bapak Ibu baca ayat 5 sampai ayat 8 ya. Itu orang jawab terbingung-bingung. Kenapa penting untuk jawab ini? Yohanes punya baptisan dan pelayanan itu datang dari Tuhan, dari sorga atau dari manusia? Yesus balik tanya. Bapak Ibu, kalau mereka bilang dari sorga, itu berarti masyarakat mengaminkan bahwa proses pelaksanaan tugas Yesus juga dari sorga. Kenapa? Karena prosesi itu dilakukan lewat pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes pada Yesus. Maka otoritas kenabiannya itu sah dan legal. Itu pertama. Kalau mereka bilang ya, yang kedua, itu berarti mereka memutus rantai birokrasi. Bahwa Tuhan bisa panggil siapapun, termasuk Yohanes yang bukan siapa-siapa, untuk jadi utusan ilahi. Maka kalau kalian bilang Yohanes memang dari sorga, bisa panggil siapa-siapa, saya pun demikian. Itu persoalan. Kalau mereka bilang ya. Tapi kalau mereka bilang tidak, pengikut Yohanes banyak banget. Yang teriak-teriak persiapkanlah jalan untuk Tuhan, dan banyak orang yang dibaptis di Yordan. Dan kalau kemudian majelis Sanhedrin bilang tidak, itu akan menjadi keributan massal. Dan masyarakat akan menolak wibawa Sanhedrin waktu itu. Jadi sangat goyang luar biasa. Lalu orang jawab apa? Kami tidak tahu. Oke, kalau lu nggak mau jawab, saya juga tidak mau jawab. Saya tidak akan jawab dari mana kuasaku. Menarik ya? Karena yang mesti jawab adalah mereka. Yesus tidak butuh legitimasi ilahi untuk menjelaskan siapa dia. Kalian yang harus jawab, dan mereka takut untuk menjawab legitimasi itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, saya senang banget mendengarkan kanal YouTube Pendeta Hehanusa, doktor teologi, dosen UKDW. Beliau mengupas teks ini dan taruh di YouTube. Lalu salah satu bentuk aplikasinya adalah begini. Kita terlalu kaku tentang siapakah yang melayani Tuhan, yang boleh, dan siapa tidak. Kenapa dalam pelayanan liturgi, kita tidak misalnya membiarkan, melibatkan yang baca Alkitab itu non-presbiter. Kita menganggap tidak boleh, karena berstolah, harus berstolah. Tapi kita lupa, pada perayaan Pelkat PA, anak PA yang baca. Pelkat PT, anak PT yang baca. Tapi di ibadah biasa tidak dibolehkan atau tidak digunakan. Karena kita terlalu fokus pada legitimate, siapa yang boleh dan tidak boleh. Kira-kira bahasa seperti yang disampaikan oleh beliau. Dan saya berpikir benar juga ya. Di kondisi tertentu, bicara soal kemerdekaan, GPIB juga harus belajar merdeka dari kekakuan. Kekakuan. Tadi di konsistori saya bilang begini, kiapa orang berdiri di luar, nyandak berduduk aja di sini sementara kegiatan kenegaraan Indonesia Raya dan sebagainya. Contoh sederhana. Atau hal-hal yang lain. Saya mau ajak Bapak Ibu, berapa banyak kita berpikir soal legitimate dulu. Tidak ada dalam program untuk membantu banjir di daerah mana misalnya. Itu di luar program. Jadi tidak bisa dikeluarkan. Yang harus dibuat adalah kita tunggu SMJ terdekat. Pas SMJ terdekat diketok, banjir sudah surut. Indomie sudah bertumpuk di rumah-rumah korban banjir. So nyandak ada guna. Berapa banyak dari kita berpikir soal legitimate dalam kekakuan.
Sehingga ketika ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan aturan, harus kekeh sebagai sesuai dengan aturan. Akhirnya aturan jadi tujuan, bukan kemuliaan Tuhan yang jadi tujuan. Padahal aturan dibuat untuk capai tujuan, bukan aturan yang tujuan. Seringkali kita terjebak di situ. Aturan dipakai untuk jadi tujuan, itu benar. Jangan bikin aturan jadi tujuan, sehingga kemudian tujuan untuk kemuliaan Tuhan tidak tercapai. Kekakuan seperti ini membuat kita belum merdeka. Mesti merdeka. Merdeka dari segala kekakuan. Kita diberi hikmat untuk membuat kebijakan. Cuma khotbah ini tidak berarti bilang langgarlah semua konstitusi dan tata aturan. Oh WTE bisa dipecat saya. Enggak lah, sesuai dengan aturan. Tapi hal-hal tentu yang bisa dibijaki, silakan dibijaki untuk sesuatu yang luar biasa. Ini hal yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua Bapak Ibu, merdeka berarti kesanggupan untuk menyampaikan kebenaran tanpa takut diciutkan. Kemerdekaan berarti kesediaan untuk mengatakan kebenaran tanpa takut dikucilkan. Kemerdekaan berarti kesediaan untuk meneriakkan kebenaran walaupun akhirnya mengalami penderitaan. Itu yang Tuhan Yesus buat. Melawan arus yang luar biasa. Saya mau katakan hal kedua sangat penting. Berapa banyak dari orang-orang tertentu, entah saya atau Bapak Ibu Saudara, yang berpikir, sudahlah, jangan terlalu tampil beda. Nanti apa kata orang? Ikut arus Jo. Hari ini saya mau katakan, demi satu kebenaran, saudara harus balik bertanya, apakah baptisan Yohanes dari Tuhan atau dari manusia? Artinya, saudara harus berani membuat perlawanan pada kebenaran yang engkau katakan dan berusaha dikucilkan. Poin kedua mau katakan, merdeka berarti apapun yang terjadi, saudara akan dengan bebas untuk menyuarakan kemerdekaan. Apapun yang terjadi, saudara siap untuk mengatakan kemerdekaan. Tanpa itu, Bapak Ibu dan saya gagal untuk memaknai peristiwa kemerdekaan ini. Terakhir, yang ketiga. Dua orang kakak adik main di rumah. Mama papanya kerja, mereka ditinggal di rumah, pulang sekolah. Dorang main bola plastik, lumayan ukurannya. Tendang-tendangan di sekitar ruang tamu. Mamanya suka mengoleksi vas bunga, yang bukan cuma di meja, tapi di lantai yang tinggi-tinggi itu. Yang antik-antik itu. Nendang-nendang, saling nendang. Gak tahu kenapa adiknya terlalu semangat nendang. Adiknya itu kelas 3 SD, kakaknya kelas 6. Dia tendang dengan bang. Itu bola mantul, tang, kena di satu vas bunga yang tinggi. Ya ampun Bapak Ibu, itu dia nyenggol ke dinding, kong dia membawa tak, retak. Itu mereka bingung luar biasa. Adiknya sudah nangis luar biasa, baru kakaknya bilang, gini, kita putar, yang retak menghadap dinding. Biar mama enggak tahu. Saya bilang, idenya bagus juga. Pas mamanya pulang, suasana menjadi tegang. Tapi mereka begitu tenang untuk mendiamkan ini. Besok pergi sekolah, masing-masing dibagi uang jajan sama mamanya. Lalu yang sulung bilang begini, Dek, uang jajanmu kasih ke saya. Terus saya? Mau ku bilang kau yang tendang itu baru retak. Ya ampun, kurang ajar juga kakaknya. Jadi itu hari itu enggak jajan dia. Demi supaya enggak ketahuan kesalahannya. Besoknya sama, tiap terima pas jalan. Dek, kong kita dong, siapa suruh? Kita kasih.
Sampai 3 hari menjelang 1 minggu dia menderita tidak jajan. Karena ancaman yang retak itu mau kasih tahu ke mama. Dia bergumul luar biasa. Gimana caranya? Dia sangat terjajah pada kondisi itu. Dia sangat tidak damai sejahtera. Gimana caranya? Sekolah minggu di hari Minggu. Teks yang menyatakan tentang bahwa dosa merah bagaikan kirmisi jadi putih seperti salju. Jadi pelayan PA bilang, jadi adik-adik kalau baking salah, berdosa berat sekalipun, hebatnya Tuhan adalah Tuhan pasti mengampuni. Itu dia simpan. Maka pulang sekolah minggu dia tunggu mamanya pulang gereja. Baru bilang, Mama, adik mau tanya. Apa? Mak, kalau sambil kulung dia punya baju. Mak, kalau manusia berdosa, minta ampun, diampuni enggak? Oh diampuni, Tuhan tuh maha pengasih. Oh, iyo, kakak layanku juga bilang begitu. Iyo. Terus kalau manusia bersalah kepada yang lain, diampuni enggak? Diampuni. Terus kalau adik bersalah ke mama, diampuni enggak? Nggak ada bikin salah apa ngana? Deh mama langsung, ngana ada bikin salah apa ngana? Terbata-bata, penuh perjuangan, sambil sudah berkaca-kaca matanya, dia natap mata mamanya. Minggu lalu main bola, kong tapi kaki dah skop tu bola. Dia enggak bilang dia DP kaki katanya, kaki dah skop tu bola. Kong beretak, langsung naik paning mama itu. Kong ada di mana itu? Dia meluncur mamanya ke situ dan lihat. Tapi itu ya, saya mau katakan hal yang luar biasa. Bagaimanapun, seorang ibu tetaplah seorang ibu. Dia langsung peluk si kecil itu. Nah, kakimu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Yang retak ini gak apa-apa. Ini boleh beli, tapi kakimu kalau rusak gak mungkin dibeli, gak apa-apa kok. Jadi mama gak marah? Enggak ya. Betul kah? Iya makasih mama. Besok pergi sekolah. Besok pergi sekolah. Pas itu kakaknya langsung ngomong. Jajan sini, store. Bilang enggak mau. Store, saya kasih tahu mama, enggak. Store, saya kasih tahu mama, kasih tahu Jo, tak so kasih tahu kok apa mama. Kebenaran memerdekakan saudara. Katakanlah kebenaran, walaupun itu menyakitkan. Aduh, ulang aku mau bilang, katakanlah kebenaran, walaupun itu menyakitkan. Sakitnya di sini, katakanlah. Karena kebenaran memerdekakan saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat merdeka. 78 tahun Indonesia. Haleluya. Amin.